kalau bilang, Pak Doi ganteng banget sih. Dari kecil, sampai bosen dibilang ganteng deh. Iya kan? Kalau orang-orang mungkin jarang ya, kalau saya bosen dibilang dari kecil. Walaupun dibilang bosan, tapi Pak seneng kan pasti? Ya seneng lah. Ya, itu aja sih orang bilangin saya ganteng tuh. Iya tuh, banyak yang ngomong saya. Sampai berjam-jam. Oh, jago-jagonya kita ngolah jadi ya. Jago-jago kita mengolahnya lah. Oke. Karena kan kayak sebenarnya kalau kita sama klien tuh kita tunjukkan kalau marketing tuh kan buka pintu. Iya. Di dunia usaha, bisnis apapun itu, sales and marketing division adalah ujung tombak satu perusahaan. Betul nggak? Betul. Nah, ini sekarang gue hadirkan sih serius banget ya, salah satu staff kita yang ujung tombak, salah satu anak perusahaan kita, dia marketing handal banget, cewek, namanya Oren panggilannya. Nama lengkap kamu siapa sih, Ren? Saya suka lupa. Nama lengkap aku Marliza Korena. Tuh, Marliza Korena, tapi biasa dipanggil Oren. Iya, Padahal, itu dari kecil sih. Dari kecil dipanggil Oren? Iya, nenek aku katanya biar nggak pasaran, biar nggak zaza gitu, jadinya Ren-Ren aja. Oh, bukan karena waktu lahir kamu warnanya oranye, bukan ya? Enggak, jadi sampai besar ya kebiasaan manggilnya Oren. Oren. Nah, Oren ini, kenapa tadi gue bilang dia salah satu ujung tombak kita di sales marketing? Karena jago banget, jago approaching klien-klien yang udah kita tentukan, atau dia build klien sendiri, dia buka jalur di satu perusahaan. Kebetulan salah satu anak perusahaan kita punya bidang usaha pekerjaan-pekerjaan di BUMN. Jadi dia dekat ke Pertamina, ke PTPN, ke mana lagi? Sukovindo ya. Iya, betul. Nah, jadi Sukovindo. banyak divisinya. Itu kita buka, dia langsung cepet akrab tuh. Ke direksi bapak maupun ibu-ibu. Jadi bukan cuma bapak-bapak doang kamu deketnya ya? Iya, bapak-bapak dan ibu-ibu. Tapi emang lebih cepatnya ke bapak-bapak kali ya. Canda. Halo bapak-bapak. Bapak-bapak. Yang nonton lebih gampang deh. Biasa kan kalau marketing tuh kalau cewek lebih gampang tembusnya, lebih gampang diterimanya di perusahaan-perusahaan yang jadi target kita untuk berbisnis. Nah, sekarang yang gue mau tanya adalah suka dukanya perempuan sebagai marketing di dunia bisnis. Gimana, Ren? Kamu mau sukanya dulu apa dukanya dulu nih? Sukanya dulu aja kali ya. Banyakan mana? Banyakan sebenarnya sih tergantung di diri kita sih itu. Suka atau duka. Karena perempuan tuh kan lebih ke perasaan ya. Jadi kalau kamu sensitif ya? Banget. Jadi kalau pas lagi kayak sekarang tuh datang bulan, aduh udah itu. Kamu lagi datang bulan? Kalau gitu itu aja daripada ntar dia kesinggung mulu. Lanjut. Enggak. Jadi gini, kita kan apalagi kalau ketemu orang gitu Pak ya, kalau ketemu orang approaching klien gitu kan, kita harus mengumpulkan mood kita gitu kan, recharge-nya itu ya full lah kita. Recharge energi ya? Energinya harus full gitu kan. Karena kan kalau kita ketemu klien itu kan harus menyenangkan Pak. Betul, menyenangkan harus. Dulu. Ngobrolnya nyaman dulu. Betul. Gitu. Ketika kita udah ngobrol nyaman, masuk pembicaraannya, itu udah pasti. Pasti klien tuh nanti yang tembus. Mbak Oren emang apa aja nih produknya, masih gitu. Kamu udah bisa ngeliat nih kayak potensinya nih kayaknya 50%, 80%, 100% dapat tuh udah bisa kerasa ya? Itu pasti kita ada feeling, itu namanya feeling, kita pakai feeling. Kita udah berapa tahun tuh? Begitu dapat feeling itu setelah kamu berapa tahun jadi marketing? Kalau marketing itu sebenarnya kamu kesinian dong, jangan mundur-mundur. Nah, kesinian dikit. Ya, jadi kalau marketing itu kalau untuk kerjanya sih aku baru ini sih. Berapa tahun maksudnya? Setahun sih. Oh, baru setahun? Cuman aku biasa berjualan. Oh ya, di industrinya beda-beda tapi ilmunya tetap sales, approaching, marketing kayak begitu ya? Berjualan. Intinya sih ke jasa services sih Pak. Jualan juga tetap sales lah itu kan. Sales kan itu bisa produk, bisa services, sama aja. Benar. Jadi aku sering tuh Pak, kalau misalkan ada teman, ada kayak pernah cerita nih, ada jual lampu tidur, tolong dong Ren, jualin nih. Wah, kamu gitu juga buat iseng-iseng? Iya, dulu kan aku pernah kerja kan di airport. Jadi kalau ada teman, tolong dong Ren lampu tidur, coba. Kalau mereka kan ada lampu tidur, tapi ya namanya jualan kan cuma kayak nawar-nawar sama teman. Kalau aku misalkan yaudah bawa dulu deh 10, pulang habis tuh. Import apa ini? Kamu dulu di apa? Lampu tidurnya lokal apa? Yang lokal. Oh, kamu nyari di sini, terus kamu jualin ke teman-teman gitu? Itu sampingan kamu tuh dulu? Iya, karena kan
kita kan jago buat ini ya. Kalau marketing kan harus jago ngomong ya kita Iya, ya. kamu kan pintar ngomong, makanya saya undang podcast nih. Karena kamu ngecapnya Jadi, kayak saya nggak berhenti. Jadi iya. Jadi kalau sama orang itu jangan langsung yang to the point langsung nih produk kita. Nih Lari tuh kita ya. jualan begini. Bukan lari sih. Mereka langsung ya udah ntar kalau diingat nanti kita bakal ini deh oke, gitu kan. oke. Cuma kalau kita misalkan dateng kalau Ini tips and triknya nih, dengerin nih. ini sih teknisnya aja nih ya. Ya. Kita kan pasti kalau ketemu klien tuh kan kita harus riset dulu kliennya. Entah riset klien tuh dari googling kalau pejabat gitu kan, ataupun kita dari networking kita gitu kan. Kita harus tahu nih, bapak ini sukanya apa nih, dan dia lulusan apa. Kita kan harus tahu. Itu kan pembicaraan kita, obrolan Backgroundnya, kita, backgroundnya, klien, target klien kamu harus tahu dulu ya. Kamu pelajarin karena dulu ya. namanya orang itu kan pasti hampir semua orang tuh senang kalau kita puji ya. Iya. Bener nggak? Apalagi kalau bilang, Pak Doi ganteng banget sih. Dari kecil, saya sampai bosen dibilang ganteng deh. Iya kan? Kalau orang-orang mungkin jarang ya, kalau saya bosen dibilang dari kecil. Walaupun dibilang bosan, tapi Pak seneng kan pasti? Ya seneng lah. Ya, itu aja sih orang yang bilangin saya ganteng tuh. Iya tuh, banyak yang ngomong saya. Tambah lagi kalau bilangnya begini, tapi Pak Doi umurnya berapa sih? Kayak masih umur 30-an. Nah, bener. kan Bapak Saya 26 tahun lalu. pasti Bapak kan langsung merasa, emang saya masih kelihatan muda ya gitu kan. Bener. Sebenarnya sih itu Bohong sebenarnya. Buat nyenengin tuh. Bener, kalau misalnya saya direksi sebuah perusahaan yang lagi kamu approach, pasti saya, oh iya gua ganteng ya, boleh. Bener Ya udah, kan? besok si orang jangan kesini lagi deh, nanti saya kepikiran malah jadi ngasih order gitu. Kan biasanya pasti senang otomatis. Good kan, friend. Terus maksudnya bukan kita menyenangkan, kita harus melihat tuh kalau kita ketemu lain, bapak ini Iya. mulai dari karakternya gimana? Karena kan nggak semua orang beda, 5 orang beda karakter semuanya. Betul. Nggak semua kita cara maintainnya itu sama tuh, Iya, enggak, betul, pasti betul. berbeda. Ada yang memang langsung mereka dekat gitu Iya, kan, bisa sempet masuk deket. obrolan. Ada yang memang Butuh waktu ya? introvert banget dia. Oke. Tapi kan ujung-ujungnya karena kalau dia udah nyaman bicara itu, walaupun niatnya cuma setengah jam ketemunya, ujung-ujungnya sampai berjam-jam. Jago-jagonya kita ngolah jadi ya. Jago-jago kita mengolahnya lah. Oke. Karena kan kayak gini, sebenarnya kalau kita sama klien tuh kita tunjukkan, kalau marketing tuh kan buka pintu, Iya. buka jalan Iya. gitu loh. Kita jadi menarik perhatian customer. Iya, betul. Ya, jadi kalau kita udah masuk, menarik perhatian customer, baru kita nanti Nih servis kita gini nih, produk kita gini nih, segala jadi macem. dari sales itu merubah dari perhatian menjadi penjualan. Asik. Jadi gitu. Itu kan tadi kalau deketin calon klien yang bapak-bapak tadi kan. Nah sekarang kalau ibu-ibu, kalau bapak-bapak kan otomatis lah didatengin cewek gitu, pasti agak-agak gimana gitu kan, seneng. Tadinya juga males, jadinya boleh ketemu dulu deh, silakan presentasi deh gitu, lebih mudah lah. Nah sekarang kalau ibu-ibu, kalau misalnya direksi atau enggak yang kamu tuju nih ibu-ibu. Nah, pendekatannya gimana tuh? Kan biasanya ada yang jutek juga, ada yang baik, ada yang welcome, ada yang sirikan, biasanya gitu. Iya. Di situ tuh kita harus cari celah, Pak. Cari celah. Oh, ini ibu-ibu nih ya. Pernah aku ketemu juga nih klien, dia suka perawatan treatment. Kelihatan ya? Soalnya kelihatan ya, kinclong. Ibu, kok mukanya kinclong banget sih, sinar pakai apa? Bisa aja Mbak Oren. Kita bisa masuk itu. Kan kita punya bermacam cara kan untuk Tapi kamu banyak ya klien yang ini, yang klien kita yang kebetulan decision maker-nya gitu, ibu-ibu banyak juga, lumayan. Banyak, ada banyak juga. Seperti kita kayak kemarin tuh kan pernah ketemu. Iya, salah satu ibu-ibu ya, VP ya. BUMN, VP BUMN. Benar. Baru ketemu sekali langsung akrab. Iya. Gua kenalin tuh. Karena sebelumnya gue yang kontak kan, terus gue kenalin sekali langsung akrab. Karena kalau kita sama perempuan itu, sebenarnya mau kita approaching klien laki-laki ataupun perempuan sama saja. Yang penting kita itu sopan, santun, beretika gitu kan. Mereka akan menerima kita dengan baik. Dan bagaimana kita bisa masuk ke obrolannya itu nyaman gitu. Mantep Oren. Jadi kalau perempuan sama laki itu sama saja sih Pak. Sama aja ya? Tergantung kitanya ya, untuk bisa masuk ke obrolan. Kalau ketemu yang jutek pernah nggak? Pernah. Pernah. Sesama marketing juga pernah tuh. Kayak ya kita kan ada perusahaan juga marketing kan.
aku sempat mikir, kok jutek banget sih ini orang ya. Padahal dia marketing gitu loh, gimana dia cara pendekatan klien. Ya aku balik lagi, kan beda karakter, beda orang. Tapi dapat nggak gitu kerjaannya? Sebenarnya kalau kita nggak dapet, kita kan tetap ini maintain Tetap terus, tetap maintain. Tapi oh iya di marketing itu di divisi itu ataupun di fungsi apa gitu tersebut kan nggak cuma satu itu. Iya, banyak. Pasti banyak orang. Person in charge-nya oh iya, banyak ya, kalau tidak di beberapa. sini berarti kita ke lain orang nih, ke lain PSC lagi nih, seperti itu. Jadi intinya sih kalau marketing tuh kalau kayak pekerjaan aku tuh kita harus inisiatif Pak, kreatif. Tuh bener, Ren, Kita harus kejar begitu. terus gitu loh. Tuh, dengerin. Pantang menyerah. Inisiatif, kreatif, sama pantang menyerah. Consistent and persistent kalau bahasa Jawanya. Nah, tapi pernah nih 10 tahun lalu lah, kebetulan ada satu perusahaan brand handphone ternama dari Eropa, lebih dari 10 tahun lalu, mungkin udah belasan tahun lalu. Staff saya maju nih Ren, staff saya maju, ternyata GM-nya perempuan. GM-nya perempuan paling jutek kalau ketemu sales atau marketing cewek. Ya saya waktu itu kan saya udah pimpinan juga di perusahaan itu kan. Akhirnya pada bilang, Pak, Bapak aja deh yang maju. Lah kenapa? Jutek banget. Jutek banget kalau sama perempuan. Yang bener. Bener, saya coba masuk ke perusahaan itu, baru ketemu, wah beda bener. Langsung mukanya sumringah gitu. Ya belum terlalu tua, itu mungkin kamu 38 tuh ibu-ibu. Iya, Tapi benar. ketemu langsung, Bapak, ya bla. Deal loh. 2 kali ketemu deal. Nah, yang kamu pernah alamin, lebih cepat deal dengan decision maker atau PIC perempuan, apalagi? Pernah nggak perempuan juga tetap cepat gitu? Perempuan juga tetap cepat. Pernah juga tuh seperti kayak Bapak bilang, aku pernah disampaikan tuh ininya apa perempuan nih katanya kan, dia memang sedikit agak jutek kalau yang agak lebih cantik katanya begitu. Iya, biasanya umum Masa begitu. sih? Pasti kita kalau udah begitu kita udah noted kan, ya kayak kita bilang kita kan udah ngeriset kan ya. Yaudah tapi gimana lah, pinter-pinternya Mbak Oren aja gitu kan. Oh ya udahlah, pas kita ketemu, memang ya kita kan nggak melihat secara fisik ya. Yang penting kan kita tuh kan bisa masuk dulu deh. Jadi kita masuknya sebagai kayak berteman lah gitu. Jadi kayak yang Approach-nya kayak aku sering menanyakan tuh umur. Pasti aku malah nggak kesinggung dari umur. enggak lah, paling gini. Ya kayak aku bilang aja, tapi ibu bagus ya, cabi pipinya gitu glowing kan. gitu ya? Glowing. Kelihatan kayak aku tuh pengen banget tau punya pipi cabi. Jadi kita merasa kalau kita tuh pengen pipi cabi. pengen, iya. Aku tuh GR lah dia maksudnya. masa sih Mbak Oren, masih kan gitu. Tapi kita tembus juga gitu loh Pak. Penting kan tembus dulu, masuk dulu. Iya tuh Pak, aku tuh ketirusan jadi aku kelihatan kayak tua. Asli kan kayak gitu. Jadi kita yang merendah gitu loh, kita yang membaguskan dia. Naikin itu ya, naikin PD-nya dia ya. Lah emang Mbak Oren tahun berapa? Sama nih kita, milenial. Aku 93, dia 90. Gitu. Sama. Kalau bapak-bapak nggak kasih komplimen gitu kalau baru-baru awal? Kan bahaya tuh kalau GR, bapak-bapak kan suka GR. Nah, kalau misalkan ketemu klien nih, kalau kliennya kayak Bapak nih ya, Pak Duit. Saya mah nggak GR. Nah, kalau Pak Ado itu kan tipenya kalau udah kalau kita lihat klien, ada pertama klien tuh langsung yang dukanya nih ya, kadang udah ngeliatin aja gimana, oh yaudah berarti saya stop berdiri di tempat, saya nggak usah maju. Oh, ada yang suka gitu ya? Ada yang suka gua merhatiin dari bawah ke atas. Dia udah kelihatan lah udah kayak yang namanya seneng banget lah ya. Ada suaranya kan? Enggak ada ya? Enggak. Alhamdulillah. Jadi udah kadang gitu yang penting kita santunya aja. Iya Pak, dibantu dong Pak. Saya di produknya begini-begini. Ya kita udah mulai jualan karena udah kelihatan dia udah seneng banget sama kita. Kan? Itu gampang ya? Gampang. Closingnya cepet ya? Nggak usah pakai komplement-komplement gitu ya? Jadi gini Pak, triknya Pak. Satu, kalau lihat klien, kalau dia cuman diam di tempat, kita yang maju selangkah. Oh gitu? Berarti kita ini yang harus approaching pendekatan. Tapi kalau dia udah maju selangkah, Dengerin nih. ini kalau laki-laki ya, karena kan semua itu tergantung di kitanya Pak ya. Sebenarnya tergantung di kita ya. Kalau kliennya udah maju satu langkah, kalau kita diam di tempat, jangan kita ikutan maju. Nanti mau tabrakan. Iya bahaya. Iya, GR nanti dia. Yang penting kita harus tetap maintain aja untuk klien ini tetap baik gitu. Apa kabar Bapak? Apa kabar Ibu? Gitu. Yang penting selalu ingat. Aku dapet satu kemarin tuh sama atasan aku tuh ya.
bilang, jadi kalau klien itu kadang suka lupa sama kita. Kalau kita nggak samperin juga, Oh, jadi tetap maintain ya begitu kerjaan udah lewat. kalau Itu yang nggak mau saya sampai- tanyain tuh. Misalnya kamu udah dapat sekali, 2 kali, 3 kali, nah kan tetap terus maintain kan, biar kerjaannya continue kan. Iya, Continue terus kan. tapi karena kita perlu juga nih buat brandingnya. Mm-mm. Jadi branding perusahaan sama branding kita sendiri. Ini branding nih barusan. Nah, Loh. nih kayak gini nih. Itu KMI. kami. Ini dulu ya. Ini anak perusahaan yang dia ada di situ. Kortare Mitra Indonesia. Betul. Ini LDK. KMI, ini KMI. Kalau kita kan, kalau saya kan di KMI-nya nih. Ya. KMI itu Kopertare Mitra Indonesia. Ya. Jadi MICE kita produknya lebihnya MICE event Ya. organizer. Dan kalau di event itu kan pasti ada turunannya, kayak general supply gitu. Misalkan permintaan apapun itu pasti kita. Itu klien-klien kita ya BUMN itu yang kemarin yang kamu approach selama ini ya. Iya, Bapak-bapak betul. maupun ibu-ibu. Yang alhamdulillah mah oke ya. Sebenarnya kalau kita pekerjaan tuh kan nggak harus minta. Kita harus yang kayak sedikit-sedikit ngobrol, sedikit-sedikit kita masukin produk kita nih. Iya, iya. Apalagi kalau misalkan di perusahaan ini ternyata bukan di manpower supply TAD gitu kan. Oh berarti dia enggak nih. Ya, Oh iya. masukin yang lain. Misalkan kita di klien ini mereka suka mengadakan event. Oh iya, kita juga ada event nih Pak. Masukin IO-nya. Portofolio kita ada di mana saja Ya. gitu kan. Jadi sebenarnya kan klien itu kan bukan melihat produknya, tapi kan dia butuh trust gitu, Iya. butuh percaya nih. Tuh, build trust. Trust itu kan bukan sekedar kayak kita, kalau kita marketing kan berbicara aja. Iya. Nah, kita harus juga melihat portofolionya nih, presentasi kan gitu. Jadi yang utamanya itu ya kita harus buka pintu dulu Pak. Jadi kalau gimana kita mau jualan, kalau tuan rumah nggak bukan pintu. Iya, nggak mungkin. Masa lewat jendela itu kan maling. Iya benar-benar. Jadi ya di situ sih. Build trust, terus kita tunjukin kualitas kerja kita. Kalau kita yang kita jualan services ya services sebaik mungkin. Iya, services sebaik mungkin, benar. Jadi kalau marketing sales itu kan kita garda terdepan Pak. Betul, ujung Garda tombak. terdepan. Jadi apa yang kita sampaikan ke klien itu tuh bagaimana caranya tim saya, supporting saya itu tunjukkan kualitasnya. Betul. Frontlinersnya satu perusahaan untuk berbisnis adalah sales and marketing. Betul. Maka kata tadi Pak Doit bilang ujung tombaknya perusahaan itu benar banget. Tuh, sales and marketing. Nah, tadi udah dengerin sukanya Oren sebagai sales marketing perempuan. Dukanya apa, Ren? Belum nih, closingnya dukanya dulu. Aduh, dukanya apa ya dukanya ya? Apa dukanya? Kalau ternyata ada bapak-bapaknya malah belum ngasih kerjaan tapi udah ngajakin makan mulu, suka ada nggak? Ada nggak tuh? Oh, Kan iya. kadang-kadang gitu kan? Dukanya gini. Kan aduh jadi capek nih kerjaan kagak closing gitu loh. Jadi kalau aku tuh sampai sempet pernah dibilang, bukan pernah sih ya, sering dibilang gitu. Kamu tuh orangnya ngotot. Kalau ada maunya harus sampai dapet. Ada gitu yang ngomong. Iya. Bapak-bapak ini ya? Tapi kalau bahasa bakunya marketing sejati katanya. Nah, itu bapak-bapaknya cunihin apa enggak nih? Genit gitu cunihin tuh. Itu bahasa Nggak, Perancis gini cunihin. sebenarnya. Gini nih Pak, seperti kayak bisa kita follow up klien, nggak dibales. Ayo Pak, makan di mana? Silaturahmi Pak, gitu kan. Sibuk, padat, gini. WA lagi nggak bales. Ya itu mah kamunya yang approach. Kirain dianya yang gitu nyocor, tapi nggak ngasih kerjaan, cuma deketin aja usaha gitu. Ada nggak kadang-kadang? Ini yang sedihnya dulu Pak. Ini Oh, yang sedih. bukan Oh, ini buka, sedih. Pak. Ini beneran bukan sedih ya? Pak. Oke. Buka. Ini. Kadang-kadang tuh apa? Sedih tak berujung. Marketing itu tuh kerjanya nggak ada waktu Pak. Oh, iya. Bapak mau tahu Iya nggak? bener lah. Kalau Saya tiba-tiba di kontak malam. Sampai mengikuti semua kesukaannya, hobinya, olahraganya klien. Demi nih ya. Iya, Demi. pas ini kan duka Pak, saya Iya, ngedeketin nggak bisa, ajak makan nggak bisa, saya WA kadang nggak balas, ditelepon kadang nggak diangkat, saya telepon lagi gini, tiba-tiba dia bahas apa? Saya jam 05.30 di GBK jogging. Siap Pak, saya jam Samperin kamu? 5.20 saya ke Oh, GBK. iya? Tapi ujungnya dapet nggak? Ya pasti dong. Oh, alhamdulillah. Itu kan dia pasti menilai. Kamu itu mah, ini. ini nggak duka dong, ujungnya happy. Iya, tapi kan Suka ujungnya. maksudnya kita harus jam Effortnya 5.30, tapi ya, effortnya effortnya, oke. duka. Kalau yang sedihnya itu Empeh bener-bener udah begitu gini. So, saya jam 6 ada di GBK. Kamu kesini. Udah gitu kerjanya dikasih ke orang lain. Pernah ada nggak?
Enggak, Entah itu gitu. enggak. Oh enggak ada? Wah, Itu hebat. dia pasti bilangnya, ya katanya kamu emang bener-bener marketing sejati Oh, ya, dia dikejerin ngetes ya? terus katanya Oh, gitu. sekalian ngetes kali dia ya? Heeh. Gigih nggak kamu gini? Cuman itu enggak satu dua, hampir semuanya sih bilang seperti Oh, gitu itu. ya? Iya, karena mau ada apa, misalkan mereka lagi hobi olahraga apa, ayo kesini sini. Padel udah ngajak padel Pedal loh. gitu Hah? ya, pedal. Padel udah Spanyol ngomongnya padel. Oh, padel. Jangan dipedel-pedelin so Inggris. Orang Spanyol aja bilang padel. Iya, aku nggak suka yang FOMO sebenarnya Pak. Oh, tapi nggak ada yang ngajak kak. Biasanya kan kita nggak mau FOMO atau nggak suka, tapi kebetulan klien ngajak, mau nggak mau dia ngikutin gitu. Namanya juga klien demi gitu kan. ada. Kalau ajak sih kapan padel gini-gini ada. Cuman Tapi belum pernah gitu kan, jalanin ya? Tapi karena kan itu kan kita yang entertain lah. Iya. Nah, gitu itu kan kita apa perlu diskusikan lagi Iya, untuk sama pekerjaannya dan untuk iya, gimana iyalah, nih kliennya iya. perlu di Ya kalau nggak sebanding dengan udah sering padel terus kerjaan kecil ya rugi. pasti ada. Nggak mau lah kita. Ada juga kok yang bilang udah lama nih nggak golf, ya ntar dulu. Soalnya kita kan Tergantung size kerjaannya ya. Iyalah, kalau nggak kita rugi pekerjaannya. bandar, coy. Nah, Tapi sekarang mah nggak harus gitu juga. Kayak ada beberapa perusahaan gitu yang udah lama nggak saya approach? visit, Hah? di komen kadang kalau story, sombong nih udah lama nggak kesini. Oh iya? Iya dong. Tapi dia pernah ngasih kerjaan kan? Ya saya bilang, ya apa nih Pak, ada project apa Oh, nih? Itu kan tergantung gitu. kedekatan kita nih. Itu udah bisa nembak langsung, udah enak ya? Ya udah nih, lagi ada pengadaan, kita kan kebutuhan kantor juga ya, pengadaan gini-gini. Kapan? Sini ke kantor aja main, tanya udah lama. Wah ya udah berarti ada project kita datengin Oh. gitu. Jadi lebih banyak sukanya dong ya di marketing? Iya, suka. Lebih Ya banyak dukanya, dibanding dukanya. aku tipe orang yang sebenarnya cuek Pak. Oh, oke. Aku paling males ngubungin orang. Cuek tuh maksudnya gimana? Bangun tidur nggak sikat gigi langsung ke kantor gitu cuek? Hah? Enggak. Oh, kirain ya kan Paling cuek gitu. males ngubungin orang, bales WA males, ngubungin orang males. Tapi semenjak aku di KMI, jadi aku bilang, Marketing sejati. jadi di KMI ini ternyata aku tuh apa ya, berlawanan Bertransformasi menjadi karakter aku seorang gitu. salesperson. Iya. Ternyata di KMI ini kita marketing tuh ngejar orang, sedangkan aku yang biasa dikejar gitu loh Pak. Sombong, SOK, sombong. Enggak. Jadi ya ternyata begini nih marketing tuh kita yang follow up klien, ajak ketemu gitu kan. Oh, ada peluang apa, opportunity apa, seperti itu. Dan biasanya yang Dan itu berhasil ya selalu ya? ya alhamdulillah. Alhamdulillahnya ya. Iyalah kalau nggak berhasil kamu nggak saya ajak wawancara karena kan bagus hasilnya. Iya. Buat contoh nih, buat cewek-cewek di sana, di luar sana yang nonton ini, yang pengen tahu apa sih seluk-beluknya, tips and triknya untuk jadi marketing, yang perempuan terutama, ya nggak jadi murahan juga untuk mendapatkan klien. Benar, nggak perlu. Ada batasnya, ada boundariesnya, terus ada Itu, obstacle-nya kayak apa kamu bisa hadepin. tergantung di kitanya. Ya. Yang penting kita kan marketing tuh cara penyampaian kita, bicara kita, dan penampilan kita. Betul, akrab boleh tapi tidak murahan. Tapi ada batasan. Ada batasan. Nah, itu benar. Jadi banyak banget Pak, sampai mungkin kalau misalkan aku lihat nih sekali dua kali klien ini suka komen. Ini sedikit Komen goda apa komen? Goda. Oh. Sekali nih, kita kan melihat nih Pak. Cakep apa jelek? Kalau cakep, ya Pak. Enggak, bukan cakep atau jelek. Kan Saya lihat dulu. namanya orang ya. Ada suatu perusahaan. Kalau cakep goda boleh Pak, ayo lah. Ada suatu divisi atau ada suatu perusahaan nih Pak ya. Misalkan dia suka komen story, cantik gitu apa gimana. Kalian coba deh, ya Pak, begini, ada yang bisa disupport nggak Pak? Ada yang bisa dibantu nggak ya? Dia kan setiap hari komen Iya. ini terus kan. Pas besoknya lagi, komen lagi, ayo kapan mau makan? Oh iya Pak, itu sekali aku coba, apakah ada yang perlu dibantu Pak? Seperti apa gitu. Karena feeling kita kan kayaknya sepertinya ini bukan ke pekerjaan nih, di luar dari pekerjaan nih sepertinya gitu kan. Iya Pak, nanti kalau ada waktunya Pak ya, soalnya weekend juga ada ada pekerjaan dari kantor, misalnya kayak di luar Ada ya, urusan, event, ya, ada urusan kantor lah. ya boleh lagi. Ini sering lah komen 3 kali 4 kali saya respon. Ternyata nggak ada kerjaannya, cuman pengen basa-basi gitu aja. Udah next komen
terus story nggak saya balas lagi. Oh gitu. Itu ini ya kasus yang nggak dapat ya, kerjaan yang nggak dapat. Jadi kita bisa ngelihat gitu loh. Tapi pindah ke PIC lain yang kamu bilang tadi awal nggak? Pindah Iya, ke PIC pasti lain. ada. Istilahnya tuh kan niat kita itu kan saya bilang kan, saya kerja tuh pertama niat, kedua itu berdoa, ketiga itu ikhtiar, setelah itu tawakal. Kalau niat saya kerja ya udah saya kerja aja gitu. Sampai dapat, sampai benar niat saya baik itu kerja. Jadi mau ada lika-liku seperti itu, ya saya lihat dulu, ini orang bagus nggak, bisa bawa saya kemana nih, gitu kan, bisa. Ya karena kamu juga ada urusan kantor yang mesti dipenuhin kan, kewajiban di kantor yang harus dipenuhin. Bisa golin kemana nih, atau ada project apa nih. Kalau cuma basa-basi seperti itu, ya sedikit-sedikit saya agak cuekin. Tapi tetap sebulan 2 bulan, halo Kontak Pak, lagi. apa kabar? Ternyata kita butuh dia. Sayang kalau dilewatin. Ya jangan, karena kita nggak tahu nih. Misalkan dia lagi di cabang sini nih, begini-begini gitu kan ya. Ternyata cabang lain, pas saya lagi gini, Pak ada di fungsinya itu tuh, dia lagi gini, Pak ini kenalkan. Oh iya, mental sedikit Nah, itu lagi. Apa kabar apa? Sombong lu. GR langsung, wow. Nah, tuh, jadi tadi udah dikasih penjelasan sama Oren, gimana mulai niat, apalagi tadi Oren? Berdoa, tawakal, ikhtiar dulu, ikhtiar, baru terakhirnya kita tawakal. So consistent and persistent itu untuk menjadi marketing yang baik. Kalau terusin lagi nih bisa seharian karena dia suka ngomong. Nah, gue emang juga suka ngomong. Jadi kita udahin dulu. Thank you Oren buat tips and triknya, and sukses terus. Semoga klien-klien yang kamu approach tembus semua. Jadi KMI makin besar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bye semua.